Orang itu betul-betul mencintai Allah apa? Satu, ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a, kata Rasulullah. Orang yang betul-betul mencintai Allah itu tanda buktinya adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ya, ini tanda bukti betul-betul dia mencintai Allah. Beribadah hidup dan kehidupannya apa? Hidup dan kehidupannya dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, ya. Makanya bahasa singkatnya ibadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ada nggak orang yang ngakunya beriman tapi masih suka ke dukun para tidak normal? Apa hukumnya pergi ke dukun? 40 hari 40 malam sholatnya nggak diterima. Andaikan dia mati di saat 40 hari itu dan dia belum bertobat, dia berarti melakukan kabair, dosa besar. Ya, Bu, dukun itu sebenarnya ilmunya hanya ilmu ngibul. Makanya bodoh orang ke dukun. Wong saya ini, Bu, pernah saya tanya sama budi-budi yang jual jamu. Budi, wonten mboten jamu awet enom? Awet muda, saya terus tanya gitu. Jawabnya apa? Alah Mas Ustadz, nek enten kula unjuk piyambak. Kan saya tanya, Budi ada nggak ilmu awet muda, apa jamu awet muda? Dia bilang apa? Ustadz, mohon maaf ya, kalau ada udah saya minum sendiri. Gitu. Jadi orang-orang biar tua saya muda sendiri. Gitu. Ya, ilmu sehat mungkin, jamu sehat mungkin. Ya, tapi kalau masalah awet muda, ya, gak tua-tua juga serem juga kan, Bu. Ya, baik ya. Jadi tandanya betul-betul dia mencintai Allah, Pak. Beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ini yang pertama. Orang seperti ini orang yang istimewa, Bu. Kenapa? Ini yang kaitannya dengan ikrar sholat kita itu loh. Gimana ikrar kita dalam sholat? Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ini orang yang istimewa betul. Kenapa? Dia yakin saya bisa bicara, mendengar, melihat ini karena Allah. Dia nggak akan sombong. Makanya apa? Dia betul-betul gunakan untuk ibadah. Coba saya tanya, Ibu dalam satu hari satu malam Allah kasih waktu kita berapa menit? Saya nggak tanya jam. Satu hari satu malam Allah kasih waktu kita berapa menit? Berapa menit? 1440 menit. Pertanyaannya, dari 1440 menit yang betul-betul pure untuk ibadah berapa menit? Halo? Assalamualaikum. Ibu dikirnya sama ngobrolnya lama mana? Astagfirullah. Ibu baca Quran sehari berapa kali? Sekali, nggak apa-apa. Ibu pegang HP, baca WhatsApp dan teman-temannya itu berapa kali sehari? Ya Allah, ya Allah. Terus. Masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, sambil makan. Ini namanya sungguh terlalu. Nah, untuk bilang tadi. Padahal tadi orang yang istimewa tadi apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang betul-betul istimewa, yaitu apa? Tandanya betul dia mencintai Allah. Hidupnya beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, tidak syirik. Hidupnya betul-betul. Ya, dia tidak akan mau melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena memang iman yang benar ya seperti itu. Surat 6 ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Diperhatikan betul ini. Orang yang hidup dan kehidupannya untuk ibadah itu mentauhidkan Allah dan tidak syirik, ya tentang imannya benar, maka dia sangat mencintai Allah. Orang yang beriman dengan benar
adalah yang tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan az-zulm. Az-zulm itu artinya kesyirikan. Uraiannya, iman yang benar, perhatikan, iman yang benar adalah yang terbebas dari 3 hal. Kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Iman yang benar yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Ini yang pertama. Yang kedua, tandanya orang ini imannya benar, tandanya dia betul-betul mencintai Allah apa? Yusari'una fil khairat. Apa artinya yusari'una fil khairat? Apa artinya yusari'una fil khairat? Menyegerakan diri dalam kebaikan ibadah dan amal saleh. Nah, ini saya urai. Jadi orang tuh kalau cintanya betul-betul kepada Allah, buktinya apa? Tanda-tandanya apa? Dia akan selalu menyegerakan diri dalam kebaikan ibadah dan amal saleh. Menyegerakan diri dalam kebaikan ibadah dan amal saleh. Apa saja itu? Satu, yang dia segerakan adalah sholat. Ada yang ngakunya muslim muslimah dengar azan aja kaget, ada kan bu? Ngakunya muslim muslimah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah udah azan. Ya kalau terus ambil air wudhu sih bagus, tapi nggak cuma gitu doang. Malah ada loh bu, udah bagus dia di dalam rumah, akhirnya nyantai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mestinya ambil air wudhu terus sholat kan? Enggak, malah keluar rumah nemuin tetangganya bilang apa? Jeng sekarang adanya cepet ya jeng ya. Kurang kerjaan. Berarti kalau ada orang yang menunda-nunda sholat, ya dia belum cinta kepada Allah dengan benar. Coba lihat surat Maryam, ayatnya cari sendiri. Ayatnya cari sendiri atas kalian. Manja banget. Suratnya surat Maryam, surat yang ke-19 ayat yang ke-59. Ini kaitannya dengan sholat ini. Perhatikan betul ini. Tadi tandanya orang mencintai Allah apa? Menyegerakan diri dalam kebaikan ibadah dan amal saleh. Dalam apa? Satu, masalah sholat. Allah berfirman surat Maryam surat 19 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dim khalfun a'dha'u shalah wa taba'u syahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Silakan bacakan Bu. Surat Maryam. Silakan siapa yang coba Qurannya sama enggak dengan Quran saya? Surat 19 ayat 59. Ayo. Qurannya baru ya? Sebab kalau Quran baru itu agak lama ya, nempel-nempel gitu. Ayo artinya surat 19 ayat 59. Bacakan artinya Bu. Fa khalafa min ba'dim khalfun adza'u shalah wa taba'u syahawat fa sawfa yalqana ghayya. Lama banget. Maka akan datanglah pengganti-pengganti yang buruk, yang mengabaikan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya rendah. Ibu sholat subuh jam berapa? 4:30, rajin banget belum adzan. Jam 5 bangunnya, sholat prakteknya 5:30. Ih ya Allah. Perhatikan nih, barang siapa yang dia sering sholat subuhnya kesiangan. Ini betul nih dalam riwayat jelaskan. Barang siapa yang sholat subuhnya sering kesiangan, berarti positif dia dikencingin sama setan. Ibu jangan bayangkan kencingnya setan ngucurnya kayak apa, bukan. Tapi tandanya itu orang tuh kalau dikencingin setan tuh apa? Coba bangun tidur tuh marah. Mungkar lagi. Ada nggak yang kayak gitu? Istighfar. Ya. Jadi yang pertama kita segerakan apa Yang kedua yang kita segerakan apa? Ini masih nomor 2 ya. Tadi kan uraiannya tadi menyegerakan dari dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. 1 dalam hal sholat. Yang kedua masalah taubat.
Tobat itu jangan ditunda-tunda, Bu. Ya. Hati-hati. Orang yang nunda-nunda tobat itu biasanya dia lupa kalau akan mati. Ya enggak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Betul enggak? Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid. Udah sampai situ aja. Ibu kenapa pas bilang Ustadz nunjuk saya itu kenapa? Kan saya sudah ikhlas ridha, kalau ibu mau duluan silakan. Saya yang terakhir aja. Nggak bisa begitu, Bu. Tapi kata kuncinya nih, perhatikan kata kuncinya. Jangan tertipu dengan yang namanya umur. Jangan tertipu dengan yang namanya umur. Karena orang yang mati itu tidak harus tua dulu. Ya enggak? Apalagi sudah tua. Ibu ini masih muda atau sudah tua? Kalau di masjid ngomongnya tua. Nanti kalau lagi belanja, lupa sama tetangga. Karena ada itu seperti ungkapan, di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Teman sahabat tetangganya ya dapat rezeki, dia malah ada ya. Astagfirullahaladzim. Gak boleh gitu, Bu. Orang tuh kalau hatinya kotor, hatinya berpenyakit, apa? Tetangga yang beli kipas angin, dia yang kepanasan tuh. Jadi apa yang kita segerakan? Satu, sholat. Yang kedua coba, Bu, pas tobat mati, Masya Allah. Ya nggak masuk surga, dilihat amalnya dulu. Artinya insya Allah husnul. Mana yang lebih baik? Mati di dalam masjid atau di tempat pelacuran? Mana yang lebih baik? Mati di dalam masjid atau di tempat pelacuran? Belum tentu. Nih contohnya ada mu'alaf. Kita belajar dari mu'alaf tuh. Kadang-kadang ngalang-ngalain cintanya kepada Allah dari kita loh ya. Padahal belum lama sekarang jadi ustaz. Masya Allah, semangat banget dia ibadahnya. Berani dia berdakwah. Di tempat pelacuran dia berdakwah. Hei sekalian pelacur penzina, bertobatlah kalian kepada Allah. Kalau kalian bertobat dengan tobatan nasuha, dengan hijrah, dengan sebenarnya hijrah, beribadah dengan ibadah, Allah akan mengangkat derajat, memuliakan dirimu. Allah akan mengampuni dosamu asalkan tobatannya nasuha. Tapi kalau kamu nggak tobat, Allah akan menghinakan dirimu, Allah akan melaknat dirimu, dan salah satu sebab banyaknya bencana malapetaka musibah karena perbuatan zina yang kamu lakukan. Ayo tobatlah. Nasihatnya kan bagus kan, tapi nggak diterima. Dia malah dikeroyok, digebukin dengan germo-germo dan preman-preman, digebukin sampai mati di tempat pelacuran itu. Pertanyaan saya, ini husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kok husnul khotimah di tempat pelacuran loh? Kenapa? Karena lagi berdakwah, mengajak kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun di tempat pelacuran, tetapi dia dalam keadaan baik. Insya Allah husnul khotimah. Nah yang satunya lagi nih, itu matinya di dalam masjid lagi apa? Lagi nyuri kipas angin kesetrum. Ya, lagi nyuri kipas angin kesetrum. Ini mati sahid atau sangit? Positif. Na'udzubillah min. Maka nggak terlalu penting mati di mana. Yang paling penting mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Jadi yang pertama apa? Kita segerakan sholat. Yang kedua Yang ketiga apa yang kita segerakan? Ya, yang ketiga adalah yang kita segerakan adalah minta maaf kalau kita menyakiti, menyalahi orang lain, dan memaafkan kalau orang bersalah sebelum dia minta maaf. Jadi satu, di nomor 3 ini apa? Minta maaf kalau kita punya kesalahan.
Ya, biasanya suka nyakitin suami atau istri? Ih, parah banget. Biasanya yang suka marah-marah suami atau istri? Biasanya yang suka berdusta ibu-ibu atau mak-mak? Biasanya suka berdusta ibu-ibu atau mak-mak? Ya sudah. Auzubillah min. Jangan ya, jangan. Yang jelek-jelek jangan. Pokoknya semua yang buruk-buruk tinggalkan. Jadi Bu, yang ketiga itu apa? Yang kita segerakan meminta maaf kalau kita punya salah. Kalau orang itu sudah minta maaf, kok dia nggak memaafkan, itu urusan dia dengan Allah. Doa mau tidur gimana? Kalau sebaliknya, kalau ada orang yang nyakitin kita, belum dia minta maaf, kita sudah memaafkannya. Doa mau tidur gimana? Doa mau tidur gimana? Bismika Allahumma ahya wa amut atau bismika amut doa. Doa mau tidur gimana? Itu doanya anak TK sama TPA. Ibu ini taman kawa-kawa doanya masa gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampunilah kesalahan dan dosa siapa saja yang pernah menyakiti dan menzalimi diriku. Lembutkan hatinya, buang sifat-sifat buruknya, dan berilah petunjuk hidayah kepadanya. Aminnya mana? Ini Bu, saya tanya ya. Tadi kan menyegerakan minta maaf kalau kita punya salah dan segera memaafkan sebelum, kalau ada orang menyakiti kita sebelum dia minta maaf. Sekarang saya tanya, Ibu kalau ada teman, sahabat, saudara, tetangga, brengsek banget dia, nyebelin banget dia, pernah memfitnah Ibu, pernah menyakitin Ibu, jahat dia sama Ibu. Kemudian satu hari dia sakit, teman Ibu bilang, Jeng, itu yang suka nyakitin kamu, yang janggalin kamu itu, dia sekarang lagi sakit loh Jeng. Ibu bilangnya gimana? Hah? Syukurin. Astagfirullahaladzim. Ibu bilangnya gimana? Halo? Ibu bilangnya gimana? Ada sih bilangnya cuma gini, enggak Jeng mau tanya, emang dia sakit apa? Enggak sih, cuma bilek-bilek ringan aja. Oh berarti bukan doaku katanya. Berarti doanya parah banget itu. Nauzubillah enggak baik itu. Jadi segera kita itu jangan punya urusan dengan orang lain Bu. Artinya Bu, kalau ada yang menyakiti kita sebelum dia minta maaf, kita maafkan. Itu lega hati kita. Tapi kita pun menyegerakan diri minta maaf kalau memang mungkin ada ucapan sikap kita yang keliru. Toh? Iya toh? Kemudian yang keempat yang kita segerakan apa? Nah ini, lunasin utang. Ibu punya utang nggak? Ya bayar. Rajin ngaji, giliran ngutang nggak bayar-bayar. Nauzubillah min dzalik. Di WA nggak dibalas, di telepon nggak diangkat, ditagih marah-marah, terus. Hati-hati loh Bu. Kalau Ibu punya utang mati, kemudian kalau Nabi nggak mau mensolatkan tuh orang yang mati dalam keadaan punya utang, kecuali sampai ada yang menanggung. Ya. Apalagi sampai ngutang suaminya nggak ngerti. Nauzubillah min. Ada nggak wanita yang kayak gitu? Mana orang? Gang gabus. Hilok andenya.
Jangan Bu. Gak usah maksa-maksain diri deh Bu. Syukurin aja. Makan pakai tahu tempe alhamdulillah. Yang penting gak tiap hari kan begitu. Kalau tiap hari bisa mengakibatkan darah tinggi. Ini lagi. Ya. Kemudian yang kelima apa yang kita segerakan? Ya, yang kelima yang kita segerakan apa? Yaitu kalau punya anak gadis dan sudah ada yang melamar dan yang melamar baik, maka segerakan menikahkannya. Karena kalau enggak nanti terjadi fitnah. Ya, fitnah itu diantaranya apa? Maaf ya, karena terlalu pilih, malah dia nggak laku-laku. Ada loh Bu. Makanya Bu bersyukur, alhamdulillah ada yang nikahin ibu Bu, alhamdulillah. Loh iya kan? Ada. Makanya suami itu disayang, jangan diomelin terus. Nanti kita belajar Bu ini ya. Bu kita belajar Bu ya. Apa pelajarannya? Yaitu perbuatan-perbuatan yang menyebabkan perbuatan wanita yang menyebabkan suami cepat mati dan perlu itu belajar. Halo. Jadi istri itu yang baik, yang menyenangkan. Tahu? Makanya kalau seorang laki-laki Bu, mohon maaf nih, kalau dia punya istri udah kurang cantik, judes cerewet, bawel nyinyir, musibah banget. Astagfirullahaladzim. Jadi menyegerakan apa? Menikahkan kalau sudah ada yang melamar dan baik agama akhlaknya. Kemudian menyegerakan apa yang keenam? Yaitu menyegerakan pemakaman. Pengurusan jenazah nggak usah nunggu saudaranya dari Cirebon mah dekat ya Bu ya, dari Nusa Kambang sana misalkan. Ya sudah, kalau meninggal ya sudah cepat saja disegerakan pemakaman. Bu, ada seorang istri diberitahu sama temannya, berangkat bareng loh Bu dari rumah itu. Ditelepon sama temannya, Assalamualaikum Bu, ada apa Mas? Suami Ibu meninggal. Dia bilang apa? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baru yang ketiga, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini istri macam apa ini? Diberitahu suaminya meninggal, dia bilang alhamdulillah. 3 kali kemudian Allahu Akbar. Ya, kemudian yang ketiga, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini istri macam apa seperti ini? Ini istri apa ini? Istri macam apa ini? Ini istri yang solihah banget. Ya lah, suaminya meninggal di medan jihad kok. Suaminya lagi berjihad meninggal kok. Suzon banget nih. Astagfirullah. Ini kan baik kan? Berarti kalau suzon ibu sendiri yang suzon. Iya loh Ustaz, tetangga itu tuh malah suaminya meninggal dia senang banget. Kenapa ada bebas kata gitu. Itu berarti istri yang nggak baik kalau seperti itu. Alhamdulillah di sini wanita-wanita yang solihah. Tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, gak pernah marah-marah, gak gibah ngerubing ngegosip, gak nyakitin anak mertua. Saya mau tanya, tolong sebutkan 3 hal yang menjadikan sempurnanya iman. Ya apa Bu? Ya, mencintai Allah, mahabbah. 1, 2. Ya, 3. Apa? 1, mahabbah. 2, al-khauf. 3, Ar-rojab. Ar-roja apa? Harap dan cemas yang ditujukan kepada Allah.
Iya, silakan Bu maju. Ya, silakan diambil. Ya, silakan. Bu, iman yang benar itu, ya, iman yang benar itu adalah, silakan monggo, yang terbebas dari 3 hal. Apa Bu? J. Ulangin. Ini pakai mic Bu biar temannya tahu. Jadi iman yang benar adalah yang terbebas dari 3 hal. Ingat-ingat tuh. Satu, kesyirikan, kedua kekafiran, dan ketiga kemunafikan. Contohnya syirik? Syirik itu contohnya misalkan kita pergi ke dukun, menyekutukan Allah. Ya, nyembah kuburan syirik nggak? Syirik. Nyembah ustadz? Syirik. Kan kita menyembah, jangan syirik Ustaz. Ya, mengkultuskan ustadz syirik nggak? Enggak. Hah? Mengkultuskan ustadz? Syirik ya. Sudah, maju silakan. Kita lanjutkan. Kemudian apa yang kita segerakan? Waris. Bagi waris. Nih Bu, mohon maaf ya. Di masyarakat ini kadang-kadang kita salah karena pakai timbangannya perasaan. Jadi sebenarnya Bu, kalau orang tua kita ini misalkan pagi meninggal, ya, atau seseorang, ya, orang tua dia punya anak, punya istri, misalkan nih pagi tadi meninggal, terus siang ini atau sore ini dia dimakamkan, ya kan? Itu malam hari itu ngomong waris yang bener. Tapi kalau di kita tabu nggak kira-kira? Seolah-olah salah kan? Baru dikubur kok ngomong waris. Ya begitu memang. Kenapa? Ini contohnya Bu. Misalkan sudah ketahuan ya. Pagi meninggal, siang atau sore dimakamkan, terus malamnya ini ngomong waris. Nggak taunya ini loh, Duk, ini loh Le, nih bagian kamu ini nanti. Kalau rumah ini laku bagiannya sekian. Misalkan gitu kan. Qadarullah anaknya besok hari meninggal. Itu namanya apa? Waris tertunda. Sehingga haknya si yang meninggal tadi apa? Turun kepada, kalau dia seorang laki-laki, turun kepada siapa? Istri dan anaknya. Jadi nggak akan ribet, ya nggak? Tapi kalau nggak, bisa hilang itu, nggak dapat itu Bu. Ya, makanya menyegerakan itu salah satunya adalah tadi melunasi hutang. 2 adalah pemakaman dan waris. Ini jadi satu aja. Ya, menyegerakan pemakaman dan pembagian waris. Itu disegerakan. Ya. Siapa yang mau punya warisan? Giliran siapa yang mau punya warisan diem aja. Ini kan modelnya gitu ya. Kalau dapat musibah, satu RT, satu teman, grupnya ngerti semua kalau kena musibah. Giliran dapat bonus diem aja. Ada nggak yang model kayak gitu? Istighfar. Nauzubillah min. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga. Tadi kan satu tandanya orang mencintai Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, tidak syirik. Yang kedua menyegerakan diri dalam kebaikan ibadah dan amal saleh. Nah sekarang yang ketiga asyidqu. Jadi tandanya orang tuh betul-betul mencintai Allah tuh asyidqu, dia jujur dalam kehidupan ini. Biasanya yang nggak jujur ibu-ibu atau emak-emak. Biasanya yang nggak jujur itu ibunya anak-anak atau kaum istri. Sekali lagi, biasanya yang nggak jujur ibu suami atau istri. Nggak masalah. Tapi ibu sebaiknya tenangkanlah dirimu, jangan terburu nafsu. Ingat-ingat ini di masjid ada yang nyaksin malaikat. Coba dipikir dulu, hati-hati, jangan emosi. Sekali lagi saya tanya, biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Kalau ibu bilang suami, terus ada kelanjutannya pertanyaannya. Nah dulu nemunya di mana? Bengkolan. Astagfirullah.
Oh gitu. Dulu nggak ketahuan, setelah ketahuan ternyata begitu. Nasib namanya. Astagfirullahaladzim. Jadi yang ketiga apa tandanya? Jujur dalam hidup ini. Yuk kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal kadhiba. Fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Iyyakum wal kadhiba. Fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada Masya Allah. Nih saya mau tanya, apa arti ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Apa yang tahu artinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Apa artinya? Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Apa artinya? Lihat surat At-Taubah ayat 119. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Surat 9 ayat 109 balilaikum. Terjalian yang cari orang awal ini kok. Ondai mandelai. Lamun dapat sebut kok. 109 balik yo. Nah, saya kira udah membaca deh, Pak. Ayo, lama banget sih. Ayo kira cepat saya dia baca. Ya. Orang yang benar di situ artinya shodiqin itu jujur. Ibu, saya mau tanya sama ibu. Tolong, kenapa kok kita nggak boleh berdusta? Kenapa kita nggak boleh berdusta? Ya, kenapa kita nggak boleh berdusta? Karena dosa besar. Kenapa kita harus berlaku jujur? Ya, baik. Satu lagi. Ibu pernah ngebohongin suami enggak? Jujur, harus jujur. Ibu pernah ngebohongin suami apa enggak? Berapa kali? Ya udah ambil tuh, dah. Udah jujur tuh. Jadi jangan bohongin suami lagi ya. Astagfirullahaladzim. Baik ya. Jadi Bu, perhatikan ya. Kata Nabi apa? Alaikum bisidqi. Alaikum bisidqi. Hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Saya ulangi, alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur, karena jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga.
Tapi sebaliknya alaik wa iyyakum dan jauhilah karena akan dusta. Karena dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Ya. Coba siapa yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kan masih dekat rumah saya. Ya. Terus dipinta 10 meter. Terus saya kasih. Gimana dosa nggak saya? Gimana? Dia minta apa? Jalan 10 meter. untuk masjid. Masjid di depan rumah saya. Masjid. Pakai mic coba. Masjid di depan makam orang tua saya. Ah. Terusnya itu yang orang panitianya minta 10 meter Alasannya? buat jalan ke masjid. Oh gitu. Terus saya bolehin. Ya boleh kalau buat jalan ke masjid 10 meter, oke ambil. Tapi kalau yang lain saya nggak boleh, dosa nggak saya Ustaz? Ibu ya, kalau kemarin belum diniatkan, ibu niatkan ya. Ya ibu pertama karena belum ngerti ilmunya, satu ibu istighfar. Yang kedua ibu niatkan, nggak usah diomongan, tapi ibu niatkan itu untuk wakaf ibu, keluarga dan kedua orang tua. Ya. Enggak apa-apa. Ya, bapak emak ibu jadi diniatkan wakaf ibu keluarga dan bapak emak ibu berpahala besar. Ibu insya Allah jadi anak yang solihah dan itu insya Allah menjadi penerang alam kubur untuk kedua orang tua ibu. Kemudian kalau yang lainnya ibu nggak kasih nggak apa-apa, nggak dosa. Karena ibu sudah ngasih 10 meter itu sudah bagus dan itu kan untuk jalan. Kalau yang lainnya mau ambil ya beli. Iya. Kita lihat tuh dibayarin. Dibayar 40 juta. Terus? 10 meter. Saya nggak boleh. Daripada dibayarin, saya redo aja buat jalanan ke masjid, ambil aja 10 meter. Masya Kalau Allah. dibayarin saya nggak mau. Jangan mau. Kagak mau Pak saya. Kakak mau gue mau. Lailok. Bagen. Lah andainya maksa-maksain banget kon. Laura resep ya. Bagus ibu insyaallah. Bu maju silakan. Bu maju alhamdulillah ini pertanyaan menarik. Nih bisa dicontoh Bu ya, bisa dicontoh. Yang kelima, tandanya orang yang mencintai Allah. Yang kelima, ya Ibu. Yang kelima. Ya yang kelima nanti, sekarang keempat dulu. Saya keliru, maaf, saya keliru. Walah gitu aja. Biasa Bu ya. Karena lidah harus dijaga. Tak bertulang. Karena lidah harus dijaga. Kan gitu. Mulutmu lidahmu adalah surga nerakamu. Harimau di hutan sana, di Bonbin sana. Yang keempat, tandanya orang mencintai Allah ini banyak banget nih, nggak apa-apa. Jadi yang keempat tandanya orang mencintai Allah apa? Nah, ini as-sakha. Apa kui? Ini kelihatannya bukan orang Arab ya? As-sakha itu artinya dermawan. Nah, Ibu tadi contohnya. Dermawan, suka memberi, membantu, menolong orang lain. As-sakha artinya dermawan, suka memberi, membantu, menolong orang lain. As-sakha artinya dermawan, suka memberi, membantu, menolong orang lain. Coba lihat ini penting ini, ngeri ini ayatnya. Kalau lawannya as-sakha itu kikir, bahil, pelit, pedit, koret, kedengkut, sampili, gariang. Coba lihat surat At-Taubah, ini ancamannya Allah ngeri ini kepada orang yang kikir, bakhil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili, gariang tadi. Surat At-Taubah ayat 35. Silakan siapa nak membaca? Surat 9 ayat 35. Siapa nak kasih baca?
Ayo jangan lama-lama, gerak cepat. Ya 35, surat 9 ayat 35. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disuntikan dari lambungnya dan punggung mereka